Rasmi Sancaya. Saya yang bernama Danghyang Nirarte turut mengarang. Tanpa merasa malu terhadap para mahakawi, para pujangga besar, saya terus mengarang. Kidung ini sudah tentu kurang indah, karena saya adalah seorang kawi yang belum mendapat kasih keindahan. Kidung ini sungguh jauh, apalagi sama dengan keindahan suara guruh pada Sasih Kapat. Itulah sebabnya karya ini tidak ada manfaatnya, karena saya adalah orang yang tidak berguna dan pikun, bodoh, berpikiran bingung. Saya selalu menuruti kehendak hati, berkeliling di pantai, menyusup di sana, mendambakan nikmatnya keindahan. Saya menuruti belokan pantai yang sepi, kemudian tiba di mulut gua-gua batu karang. Saya naik ke punggung-punggung bukit. Setibanya di puncak bukit, saya duduk di bawah pohon kamalaka yang rimbun dan memayungi. Sungguh indah pemandangan laut yang ombaknya menyembur membentur batu karang yang kukuh, bagaikan asap putih, asap api pemujaan, dan bukitnya yang kukuh bagaikan sang pandita. Di puncak bukit tumbuh juga pohon sawo yang besar, bagaikan rambut sang pandita yang diikat atau dikerucut, burung walik yang terbang berwarna putih bagaikan abu atau basme yang dioleskan di antara alis. Puja mantra yang diuncarkan berada di antara suara guruh di kejauhan, yang terdengar halus menawan hati. Dentingan suara genta sang pandita tiada lain adalah kokokan suara ayam hutan yang mempesona. Gerimis kecil yang ditaburkan oleh mendung bagaikan tirta pesucian yang dipercikkan. Sedangkan sari bunga pudak yang terurai jatuh di atas batu yang putih yang bersatu dengan air gerimis bagaikan bunga-bunga dalam pemujaan. Sungguh harum bunga pidade yang jatuh berserakan di pantai, bagaikan bunga-bunga yang ditaburkan atau sekar ure yang sangat indah. Bagaikan sedang memuja kehadapan Hyang Semara yang distanakan di dalam keindahan. Sungguh indah bagaikan tidak dalam kehidupan, keindahannya bagaikan tidak di dunia, sungguh bagaikan dalam mimpi. Pulau-pulau kecil yang berjejer asri dengan senang hati dikunjungi oleh para pengarang. Di sana beliau menyusun karya sastra. Pulau-pulau yang indah diselimuti oleh embun bagaikan tirai di tempat tidur. Dengungan kumbang bunga sungguh tiada lain bagaikan rayuan di dalam peraduan. Pohon gadung yang membelit pohon kayu, membelit pucuk-pucuk daun yang berputar karena ditiup angin, bagaikan desahan sang istri yang baru pertama kali dipeluk oleh seorang jejaka. Guguran daun pohon bagaikan kain si gadis yang baru lepas. Bunga yang harum bagaikan keharuman bedak serta lulur yang harum semerbak. Bunga pudak yang bergoyang pelan bagaikan betis yang telah lepas dari kain pembungkusnya. Teriakan burung kalangkiang di pohon kayu yang rontok daunnya, ia bersuara nyaring bagaikan teriakan sang istri. Lain lagi dengan kambing yang bersuara riuh. Bagaikan tangis seorang gadis memanggil ibunya, pucuk-pucuk daun yang layu disinari oleh surya, bagaikan orang yang lesu tidak dapat bergerak. Si gadis yang pertama kali dijamah, pasir-pasir yang berwarna putih, bagaikan bedak yang berserakan di tempat tidur karena diremas. Bunga pohon kepuh seperti sangat bergembira, berwarna merah menyala, bagaikan menghaturkan air di bibir, bagaikan obat lesu.
Ombak yang menerpa ujung-ujung batu karang bagaikan seorang gadis dimandikan di pangkuan sang perjaka, diiringi oleh pelukan suara guru. Hentikan sejenak tentang keindahan pulau yang suci tersebut. Adalah hal lain yang diceritakan, yaitu keindahan jalannya perahu. Perahu-perahu itu melaju ditiup angin, semuanya melaju cepat. Bidaknya yang menjulang dan berkibar bagaikan bendera, orang yang bertempur, yang menyerang dan menyerbu. Kayuhnya bagaikan ketajaman keris, sedangkan dayungnya bagaikan ketajaman samurai yang besar. Tombak dan lembing adalah tiang-tiang perahu itu. Jalannya perahu semakin cepat sehingga segera tiba di tempat berkumpulnya ikan-ikan yang bagaikan arena musuh. Semuanya segera mendekat bagaikan berebutan, merusak tatkala air laut surut, bagaikan mengamuknya musuh. Ikan-ikan yang berloncatan dan berhamburan bagaikan panah-panah pasukan yang menyerang. Sorak-sorai musuh semakin bergemuruh. Larinya ikan-ikan semakin cepat bagaikan kemarahan musuh-musuh itu yang segera mengepung perahu. Sampan maupun perahu bagaikan gajah dan kereta. Ada pula payung yang mengembang bagaikan tameng yang dilempari tombak. Air laut semakin surut, para nelayan bersamaan turun dari perahunya. Dengan segera mereka menuju pantai. Bentengnya yang kokoh hancur lebur dikempur oleh musuh-musuh yang datang menyerang. Ikan besar yang kena jala bagaikan rajanya yang menyerah kalah. Sungguh sangat indah dan menawan pemandangan di laut dan gunung. Sang kawi pun menjadi semakin senang, menyusup serta mengarang, menulis apa yang dilihatnya. Ada pulau besar dekat ke pantai di hadapannya. Ada muara sungai. Hal itu terlihat bagaikan burung Garuda yang lapar, yang tengah mencari amrete di Gunung Somake. Dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang berjejer asri, di sana sini melingkar bagaikan pasukan para dewa yang siap menunggu kedatangan sang Garuda. Burung-burung beterbangan melayang-layang bagaikan panah para dewa yang dilepaskan. Aliran air sungai bagaikan naga yang akan memagut. Penyu yang berenang ke sana kemari mencari makanan bagaikan senjata cakra yang diputar. Senjata yang menjaga tirta amerta. Tirta tersebut dijaga oleh Yang Indra di depan gua, sehingga tidak ada orang yang dapat merusak. Bunga kepuh merah menyala bagaikan api berkobar-kobar mengikuti. Adalah sebuah pulau yang tersembunyi dan sepi, terpisah di ujung gunung bagaikan para dewata yang telah kalah tatkala terjadi pertempuran. Ia meninggalkan medan perang karena sayang kepada jiwanya. Karenanya ia tidak merasa malu. Ia takut mati muda. Sungguh pelarian yang puntang-panting, takut menghadapi musuh. Demikianlah keindahan pulau-pulau yang menawan hati. Dia yang mendambakan keindahan. Dia yang mencari kesucian laut dan gunung, atau segar giri, pasir ukit. Namun ketika malam tiba ia berpisah, menyebabkan ia duka kalau dipikirkan. Ditinggalkan dewa Semara sungguh menyebabkan luka di hati. Namun melihat keindahan bagaikan menyentuh hati mereka yang merindukan keindahan. Selain menghilangkan perasaan sedih, tentu juga bermaksud melipatkan rasa cinta. Kurus karena kurang makanan, serta kurang tidur karena bingung dan sedih. Bagaikan kecintaan si burung yang dikurung dalam sangkar, tidak diberikan menyatakan cinta. Tidak dapat melihat yang dicintai, kecintaannya kepada kekasihnya. Demikianlah
cintanya orang yang dirasuki cinta serta dibelenggu oleh perasaan cinta. Ini kidung Rasmi Sancaya, edan lelangon, demung tabeh tik.